Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji dan syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat bertakwa dan bertawakal kepadanya, yang mana baginda alam telah memberikan nikmat iman dan nikmat Islam kita, dan tak lupa juga kesehatan yang paling utama yang kita dapat rasakan pada saat ini. Kita bisa bernapas, kita bisa bekerja ya, karena kesehatan ini. Sholawat bersertakan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa umat Islam pada zamannya ya, zaman kegelapan hingga zaman terang benderang ini. Dari zaman jahiliyah hingga zaman penuh kecanggihan, segalanya canggih ya, modern zaman modern ini ya, penuh dengan kepintaran. Namun sepintar-pintar kita, jangan luput kita tanamkan pada diri kita yaitu kebenaran ya. Mungkin di luar sana ataupun yang kita sadari gitu ya, yang pintar itu banyak, tetapi yang benar itu hanya sedikit ya. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi, yang mana materi ini yaitu dari mata kuliah ICT ya, ICT atau TIK, yang diampu oleh Bapak Sepandi MPD. Saya di sini selaku pemateri ya, dari kelompok 3, dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Rudianto, Nina Firjani, dan Dikita Karya. Kami ini perwakilan dari kelas PAI ya, Pendidikan Agama Islam, kelas 4A, semester 4A ya. Langsung saja, di sini kami akan menjelaskan tentang media pembelajaran berbasis konvensional dan teknologi informasi, karya Al-Mahfuz ya. Seiring perkembangan zaman, maka dunia pendidikan pun mengalami perkembangan yang pesat ya, mengikuti perkembangan zaman ini, yaitu zaman modern, sehingga menuntut adanya perubahan
perubahan yang dapat menyesuaikan dengan tuntutan dinamika yang berkembang, sehingga hasilnya pun akan dapat bersaing di kancah percaturan global. Jadi global pada saat ini itu sangat bersaing dengan kecanggihan yang begitu pesat, begitu modern ya. Teknologi itu makin sini makin canggih. Maka kita harus menyadarinya. Maka kita harus mengetahuinya, menyadarinya, dan menyaring segala informasi-informasi yang beredar ya, tanpa kita menyerap mentah-mentah informasi itu. Tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan suatu negara ataupun bangsa merupakan sumbangsih dari bagaimana negara tersebut memberdayakan sektor pendidikan dengan memanfaatkan secara optimal segenap komponen dalam pendidikan tersebut. Salah satu komponen yang berperan penting dalam mensukseskan kemajuan dunia pendidikan adalah guru. Guru yang melekat pada dirinya sebagai seorang pendidik dan pengajar. Guru adalah sosok yang terlibat langsung dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, mengemban tugas yang mulia seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang 1945 Pasal 31 tentang pendidikan, yaitu ayat 1, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat 3, pemerintah mengusahakan menyelenggarakan atau sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang ayat 4. Selanjutnya ayat 4, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Ayat 5, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Undang-Undang 1945. Implementasi dari amanat tersebut di pundak para guru teremban tugas yang mulia, yaitu mendidik dan mengajar para peserta didik, sehingga mereka memiliki moral, etika, dan perilaku yang positif, menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna untuk dirinya sendiri dan masyarakat. Melalui pelajaran yang disajikan oleh guru harus diazamkan dapat dijadikan bekal dan persiapan untuk peserta didik dalam menampak masa depan yang kompetitif dengan kecakapan dan keterampilan dalam mengisi pembangunan negara ya, sesuai dengan Pancasila, asas Pancasila. Dalam sebuah tulisan Siang tahun 1980 mengumumkakan hasil dari pendidikan perubahan tingkah laku meliputi bentuk kemampuan dalam 3 domain ya. Yaitu yang pertama kognitif ya. Dalam bentuk ini yaitu pengetahuan atau mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, konsistensis, dan mengevaluasi. Itu bisa diajukan untuk anak didik dan juga guru ya. Yang kedua itu efektif ya.
dalam bentuk menerima, menanggapi, menghargai, membentuk, berpribadi ya, efektif. Yang ketiga, psikomotor dalam bentuk kegiatan fisik. Nah ini yang ketiga ini apa ya namanya? Dalam tiga bentuk ini, guru dalam penyampaiannya, murid dalam menangkap materi yang disampaikan oleh guru ya, itu terkandung pada tiga komponen ini, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Dalam kognitif itu mencakup materi ya, materi di dalamnya. Guru mengetahui, memahami, kemudian dia mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari, kemudian menyampaikannya pada seorang murid ya, atau murid-muridnya, itu dengan aspek yang kedua, yaitu afektif, menerima, menanggapi, menghargai, membentuk, berpribadi ya. Menangkap ya, si murid itu menangkap dari penyampaian guru ya. Ketika guru sudah memahaminya dan sudah mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari, maka muridnya pun akan mudah menangkapnya ya. Kemudian yang ketiga, psikomotor. Nah, ketika murid itu susah dalam menangkap itu, guru itu harus tahu ini latar belakang anak ini, dia condong kemana ya. Apakah dia condong dalam bermain gitu, maksudnya ketika pembelajaran di kelas itu cenderung membosankan, tetapi ya dia malas-malasan gitu ya, membosankan gitu di kelas. Tapi ketika bermain, dia sangat semangat, sangat rajin ya, semangat lah pada intinya ya. Maka guru itu harus mengetahui ya, harus pintar-pintar ya dalam memilih metode penyampaiannya. Dengan cara bermain, misalnya ya bermain lah gitu, tanya jawab, guru menyampaikan pertanyaan dan murid berlomba-lomba untuk menjawabnya. Dan guru pun memberikan apresiasi yang bisa menjawabnya, seperti reward, dikasih permen kah, ya sesuatu yang mengembirakan bagi si anak ya, mengembirakan bagi anak ya. Pada masa globalisasi ini ada kecenderungan kuat akan terjadi proses universalisasi yang akan melanda segenap aspek kehidupan manusia. Tidak terkecuali di bidang pendidikan, peran guru dituntut untuk mampu membawa anak didiknya menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang serba IT ini. Nah, ketika anak paham ya, malahan anak itu lebih paham daripada guru. Misalnya masalah IT gitu ya, masalah teknologi sekarang. Nah, guru pun harus lebih memahaminya. Nah, maka guru dituntut untuk lebih terbuka ya, lebih terbuka, pemahamannya mengenai IT ya. Jadi ketika guru menyampaikan materi di kelas ya, itu seiring berjalannya waktu ya, di kelas itu ya, guru akan menyampaikan materi 5 menit dia menyampaikan materi.
si anak itu di dalam 5 menit itu sudah mencari. Misalnya dia sudah mencari di handphonenya atau smartphone-nya, itu tidak lepas atau tidak kemungkinan itu tidak lepas dari kecanggihan pada teknologi ini ya. Ketika guru belajar semalaman ya untuk menyampaikan materi ini, murid itu apabila diberikan contoh atau diberikan perintah ya oleh gurunya, itu dia tidak kesulitan dengan smartphone. Dia cari, dia ketik apa yang disuruh oleh gurunya, kemudian dia langsung menemukannya. Nah, guru setelah mempelajarinya di malam hari, kemudian disampaikannya keesokannya itu akan bermunculan ya pendapat-pendapatnya. Nah, guru dan murid itu dididik untuk saling melengkapi ya, saling menghormati ya, seharusnya. Jadi etika dalam pendidikan, etika dalam media teknologinya itu harus ditanamkan ya, pada diri siswa dan seorang murid ya. Diri siswa dan gurunya ya. Pokoknya itu balap-balapan antara pemahaman guru dan pemahaman murid, terus pengetahuan guru dan pengetahuan murid ya. Materi yang akan disampaikan oleh guru dan materi yang akan ditangkap oleh murid, itu balap-balapan ya, dengan kecanggihan media sekarang, kecanggihan teknologi sekarang. Kemudian pengertiannya, media merupakan kata serapan dari bahasa Latin yaitu medium. Kata ini memiliki padanan kata pengantar atau perantara, yang artinya ya medium itu kata pengantar atau perantara. Menurut siapa? Meyerso 1984. Karena sifatnya sebagai perantara, maka media digunakan sebagai pengirim informasi, juga memiliki fungsi sebagai sumber atau resource, atau sekaligus menerima informasi, receiver. Menurut Pribadi tahun 2017, media juga berperan dalam proses komunikasi sebagai alat pengirim, transfer, yang mentransmisikan pesan dari pengirim, sender, kepada penerima pesan, receiver. Dalam konteks dunia pendidikan, penggunaan media sebagai alat bantu dalam pembelajaran sangat penting. Dengan menggunakan alat bantu atau media pembelajaran, tentu akan dapat memudahkan guru dalam mengajar dan mempercepat daya serap dan daya ingat terhadap materi pembelajaran yang digunakan guru. Media atau materi yang disuguhkan guru. Ahmadi tahun 1978 mengungkapkan bahwasanya media diartikan sebagai alat pelajaran
Alat pelajaran ialah segala sesuatu yang dipergunakan agar pengajaran dapat berlangsung. Ya. Yusuf Hadi Miersov tahun 1984 memberikan batasan tentang media pembelajaran tersebut sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk merangsang pemikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar dari siswa. Proses belajar pada diri siswa, ya. Pada intinya, pada dasarnya, pendidikan itu semuanya berbasis konvensional, yang mana guru memberikan materi ajar, guru menyajikan materi ajar, guru mentransferkan materi ajarnya, materi demi materi, ya. Entah itu di sekolah, entah itu di luar sekolah, di madrasah, ataupun di rumahnya, ya. Di rumahnya. Kita pahami dulu, ya. Di sini media. Media artinya pengantar atau perantara. Jadi sarana prasarana, ya. Kalau misalnya disebutkan, ya. Perantara atau pengantar. Dulu guru menggunakan metode ceramah, ya. Menggunakan metode ceramah dalam menyajikan materinya, ataupun dengan bantuan tulisan, medianya, ya, tulisan, yaitu dengan kalau tulisan itu, ya, visual mungkin, ya, visual yang dia tuliskan di board, ya, whiteboard atau blackboard, ya. Dia menulis, kalau ada yang perlu digambar dia menggambar, ya, dengan semirip mungkin. Pada zaman sekarang itu pun masih berlangsung. Guru menulis ataupun yang perlu digambar tidak perlu menggambar sekarang. Bisa dengan membawakan sebuah kertas yang sudah di dalamnya tercantum gambar, misalnya dalam pembelajaran bahasa, ya. Di sini dalam pembelajaran bahasa, misalnya bahasa Arab, ya. Guru nulis itu, ya, di kosakata gitu, ya, di kosakata di board. Maksudnya ini adalah dalam bahasa Arab, ya. Contohnya udah bahasa Arab, ya. Kelinci. Tapi bukan bahasa Indonesia, ya. Dalam bahasa Arabnya itu Arnabun. Arnabun, ya. Arnabun dalam bahasa Arab tuh. Dia tulis Arnabun. Di atas whiteboard itu. Arnabun. Kemudian dia belum mengartikan. Di sini anak-anak dididik hanya berbahasa Arab dan berbahasa Inggris. Arnabun yang artinya rabbit, ya, dalam bahasa Inggris. Tetapi ketika murid itu tidak memahaminya, dan dia tidak boleh berkata bahasa daerah, berkata
bahasa Indonesia. Hanya 2 bahasa itu. Maka murid itu kesusahan. Apa yang dilakukan oleh seorang guru? Dia mengeluarkan kertas dari tasnya, kertas ya, selembaran kertas, dan dia menunjukkan, dan di dalam kertas itu sudah terdapat gambar dan tulisan Arnabun .2 yang artinya rabbit. Gambarnya apa itu? Kelinci. Dan dia dan mereka murid itu berkata, dan kaget itu. Oh iya, Arnabun. Mada Arnabun. Mahada Arnabun. Oh iya. Langsung. Itu dengan media apa? Visual. Ada juga yang dengan media audio visual. Audio visual udah dibarengin dengan audio, kemudian visual dengan berarti film ya, bisa juga ya. Lanjut, kita menurut Yusuf Hadi Miarso, tahun 1984 ada 7 jenis media pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Pertama, media audiovisual. Graf merupakan media yang paling lengkap, yaitu menggunakan kemampuan audiovisual dan graf. Kedua, media audiovisual dalam merupakan media kedua dari segi kelengkapan kemampuannya karena ia memiliki semua kemampuan yang ada pada golongan sebelumnya kecuali penampilan graf. Ketiga, media audio semi graf memiliki kemampuan menampilkan suara disertai gerakan titik secara linear, jadi tidak dapat menampilkan gerakan nyata secara utuh. Keempat, media visual graf memiliki kemampuan seperti golongan pertama kecuali penampilan suara. Kelima, media visual diam mempunyai kemampuan menyampaikan informasi secara visual, tetapi tidak dapat menampilkan suara maupun gerak. Keenam, media audio adalah media yang hanya memanipulasikan kemampuan suara semata-mata. Ketujuh, sedangkan media cetak merupakan media yang hanya mampu menampilkan informasi berupa huruf, angka, alfanumerik, dan simbol-simbol verbal tertentu saja. Pemahaman pemanfaatan media dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pembelajaran. Yang pertama, penyampaian isi pesan dan ilmu pengetahuan menjadi bersifat standar. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Yang ketiga, proses pembelajaran berlangsung lebih interaktif. Yang keempat, penggunaan waktu dan tenaga dalam memperoleh informasi dan pengetahuan menjadi lebih efisien. Yang kelima, meningkatkan kualitas proses belajar. Yang keenam, proses belajar menjadi lebih fleksibel. Yang ketujuh, meningkatkan sikap positif terhadap isi atau materi pembelajaran. Nah, dari ini ya yang sudah jadi saya bacakan. Ditekankan atau diperjelas oleh Rudy Brecht membagi media secara umum ke dalam 8 pembagian, yaitu yang pertama, media audio visual graf, seperti ini contohnya ya, film bersuara, film pada televisi dan animasi. Nah, contohnya ya.
Yang kedua, media audio visual diam, seperti slide ya, hanya berjalan itunya saja, layarnya saja. Yang ketiga, media audio semi gerak, seperti tulisan bergerak bersuara ya. Yang keempat, media visual bergerak, seperti film bisu. Yang kelima, media visual diam, seperti slide bisu, halaman cetak atau foto. Yang keenam, media semi gerak. Yang ketujuh, media audio seperti radio, telepon, pita audio. 8. Media cetak, seperti buku, modul. Namun dari 8 pembagian itu dipilih 3 media yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, media auditif, yaitu media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja, seperti tape recorder. Yang kedua, media visual, yaitu media yang hanya mengandalkan indera penglihatan dari wujud visual. Ketiga, media audio visual, yaitu media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik dari segi penyajian dan penggunaannya. Jenis ini memiliki 2 macam media, yaitu audio visual diam yang menampilkan suara dan visual diam, seperti film sound slide, dan audio visual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak, seperti film, video, gesture, dan VCD ya. Pada intinya, yang tadi saya sudah sampaikan, media adalah pengantar atau perantara. Jadi ketika dulu belum ada namanya teknologi yang begitu canggih seperti saat ini, maka media teknologi itu sebagai bumbu dari media konvensional. Itu yang tadi ya, konvensional itu guru menyampaikan materinya kepada murid itu dengan metode ceramah. Itu kan konvensional ya, tanpa adanya teknologi, yaitu seperti saat ini ya, teknologi yang begitu canggih, kita sudah menyadarinya. Jadi teknologi itu sebagai bumbu lah, intinya mah bumbu yang memudahkan guru dalam menyampaikan materinya. Dan kita juga harus pintar-pintar ya dalam memakai teknologi itu. Dan usahakan ya, saya juga masih sangat berusaha gitu ya untuk menyaring informasi-informasi yang disajikan oleh teknologi itu ya. Kemudian berusaha untuk menyerap sisi positifnya ya dari media tersebut. Namun dari kecanggihan ini makin banyak ya kejadian-kejadian yang sangat disayangkan ya bagi peserta didik kita. Ya, insya Allah kedepannya kita akan menggantikan guru-guru yang sudah lansia, yang sudah tua, digantikan oleh kita ya sebagai pendidik yang muda. Amin. Sekian yang dapat saya sampaikan dari kelompok 1, yaitu saya Rudianto. Kemudian
Diki Zakaria, kemudian Nina Fitriani ya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.